Apa itu Santo Pelindung? Santo Pelindung adalah santo atau santa yang diyakini melindungi dan membimbing individu, kelompok, atau tempat tertentu. Dalam Gereja Katolik, setiap orang, keluarga, kelompok, dan bahkan negara seringkali memiliki seorang santo pelindung yang dianggap sebagai pembimbing rohani, pelindung, dan pembela dalam berbagai situasi hidup. Santo pelindung ini adalah seorang santo atau santa yang dipilih berdasarkan berbagai alasan, seperti kesamaan nama, profesi, atau peristiwa dalam hidup seseorang. Santo pelindung dipercaya memiliki kekuatan doa yang istimewa, yang dapat memohon perlindungan, pertolongan, dan bimbingan kepada Tuhan bagi orang yang bersangkutan. Konsep Santo Pelindung ini sangat penting dalam kehidupan rohani umat Katolik. Selain mengarah pada kedekatan pribadi dengan santo atau santa tertentu, hal ini juga memperlihatkan pengakuan gereja terhadap peran para santo dalam doa dan kehidupan umat beriman. Praktik memohon perlindungan kepada Santo Pelindung merupakan bentuk devosi yang dalam dan seringkali menjadi bagian dari tradisi keluarga dan komunitas. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam apa yang dimaksud dengan Santo Pelindung, bagaimana cara seseorang dapat memilih Santo Pelindung, serta peran dan signifikansi Santo Pelindung dalam kehidupan umat Katolik. 1. Pengertian Santo Pelindung. Santo Pelindung adalah seorang santo atau santa yang dipilih untuk melindungi, membimbing, dan mendoakan seseorang atau kelompok tertentu. Ini bisa berdasarkan nama, profesi, tempat tinggal, atau keadaan tertentu dalam hidup. Setiap santo atau santa yang telah dikanonisasi oleh Gereja Katolik diakui sebagai teladan iman yang dapat menjadi pembela umat beriman, baik dalam doa maupun dalam perlindungan rohani. Santo Pelindung memiliki hubungan istimewa dengan orang atau kelompok yang memohon perlindungannya, dan ini seringkali menjadi tradisi yang turun-temurun. Sebagai contoh, seorang anak yang diberi nama setelah santo tertentu diharapkan dapat merasakan kedekatan rohani dengan santo tersebut sepanjang hidupnya. Umat Katolik percaya bahwa Santo Pelindung mereka akan berdoa kepada Tuhan untuk mereka, dan melalui doa-doa ini, umat tersebut mendapatkan kekuatan untuk mengatasi tantangan hidup. 2. Sejarah Santo Pelindung dalam Gereja Katolik. Konsep Santo Pelindung memiliki akar dalam tradisi awal Gereja Katolik. Sejak zaman awal kekristenan, umat Katolik sudah mempercayai bahwa para santo yang telah meninggal dan kini hidup dalam kemuliaan di surga dapat berdoa bagi mereka yang masih hidup. Para santo ini dipandang sebagai orang yang dekat dengan Tuhan dan memiliki kekuatan doa yang besar. Tradisi ini semakin berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah orang yang ingin meminta bantuan doa kepada santo atau santa tertentu. Setiap santo yang dihormati karena teladan hidupnya, karya atau pengorbanannya, mulai dikaitkan dengan suatu kebutuhan atau tujuan tertentu. Misalnya, Santo Antonius dari Padua dikenal sebagai santo pelindung bagi orang yang kehilangan barang. Sementara Santa Teresa dari Lisieux dianggap sebagai pelindung bagi mereka yang mencari kedamaian dan penghiburan spiritual. Proses pemilihan santo pelindung ini menjadi lebih sistematis sejak adanya kanonisasi para santo oleh Gereja Katolik, yang menentukan siapa saja yang dianggap layak untuk dihormati dan dijadikan santo pelindung. Seiring dengan waktu, devosi kepada Santo Pelindung ini semakin meluas, dan banyak orang yang merasa terhubung secara pribadi dengan santo yang mereka pilih atau yang diberikan kepada mereka. 3. Bagaimana cara memilih Santo Pelindung? Proses pemilihan Santo Pelindung dapat terjadi melalui berbagai cara. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. A. Berdasarkan nama baptisan. Salah satu cara yang paling umum untuk memilih Santo Pelindung adalah dengan menggunakan nama baptisan. Dalam banyak kasus, orang yang dibaptis diberi nama setelah seorang santo atau santa yang dihormati dalam gereja. Nama ini bukan hanya sebagai identitas, tetapi juga mencerminkan hubungan spiritual dengan santo tersebut. Santo atau santa yang dipilih akan dianggap sebagai pelindung dan pembimbing rohani sepanjang hidup orang tersebut. Contohnya, seorang anak yang diberi nama Maria mungkin dianggap memiliki hubungan dengan Santa Perawan Maria, yang diyakini sebagai pelindung umat Katolik dan sumber kedamaian. Demikian pula,
Seseorang yang diberi nama Fransiskus akan terhubung dengan Santo Fransiskus dari Assisi, yang menjadi pelindung bagi mereka yang mengabdikan diri dalam pelayanan kepada orang miskin dan alam. B. Berdasarkan profesi atau pekerjaan. Beberapa santo pelindung dipilih berdasarkan profesi atau pekerjaan seseorang. Santo atau santa tertentu menjadi pelindung bagi mereka yang bekerja di bidang tertentu. Misalnya, Santo Lukas adalah santo pelindung bagi para dokter dan tenaga medis, karena ia sendiri adalah seorang dokter dan penulis Injil. Begitu juga dengan Santo Bernadette Soubirous, yang menjadi pelindung bagi mereka yang bekerja di bidang kesehatan mental. Santo pelindung juga dapat dipilih oleh mereka yang bekerja di bidang lain, seperti Santo Yohanes Bosto sebagai pelindung bagi para pendidik dan guru, atau Santo Benediktus sebagai pelindung bagi para biarawan dan komunitas monastik. C. Berdasarkan keadaan atau masalah tertentu. Dalam banyak kasus, orang memilih santo pelindung karena mereka menghadapi situasi atau masalah tertentu dalam hidup mereka. Misalnya, seseorang yang sedang berjuang dengan masalah keuangan atau kehilangan barang dapat berdoa kepada Santo Antonius dari Padua, yang dikenal sebagai pelindung bagi mereka yang mengalami kehilangan. Santo ini seringkali dipanggil untuk memohon pertolongan dalam menemukan barang yang hilang atau dalam menghadapi kesulitan finansial. Demikian juga, Santa Rita dari Cassia dikenal sebagai pelindung bagi mereka yang menghadapi masalah pernikahan atau keluarga. Sementara Santo Peregrinus Laziosi adalah pelindung bagi mereka yang menderita kanker atau penyakit serius lainnya. D. Berdasarkan lokasi geografis. Santo pelindung juga seringkali dipilih berdasarkan lokasi geografis, terutama bagi negara atau daerah tertentu. Misalnya, Santo Fransiskus Xaverius adalah santo pelindung bagi negara-negara yang terletak di Asia, karena dia dikenal sebagai seorang misionaris yang membawa ajaran Kristen ke berbagai negara di Asia. Demikian pula, Santo Patrick adalah pelindung Irlandia, sementara Santa Cecilia adalah pelindung bagi musisi dan pelajar, khususnya di wilayah Roma. 4. Peran santo pelindung dalam kehidupan umat Katolik. Santo pelindung berperan penting dalam kehidupan umat Katolik, baik secara pribadi maupun dalam komunitas. Berikut adalah beberapa peran utama santo pelindung. A. Pembimbing spiritual. Santo pelindung bertindak sebagai pembimbing spiritual bagi orang yang memohon pertolongan atau perlindungan mereka. Melalui doa dan devosi kepada santo tersebut, umat Katolik berharap dapat mengikuti teladan hidup santo tersebut dan meneladani kesalehan serta iman mereka. B. Pembela dalam doa. Umat Katolik percaya bahwa para santo yang sudah berada di surga memiliki kuasa doa yang besar. Santo pelindung berdoa untuk mereka yang memohon pertolongan dan melindungi umat beriman dari bahaya rohani maupun duniawi. Dengan berdoa kepada santo pelindung, umat merasa lebih dekat dengan Tuhan dan memperkuat iman mereka. C. Penyemangat dalam kesulitan. Santo pelindung juga berfungsi sebagai sumber semangat dan kekuatan bagi umat Katolik yang sedang menghadapi tantangan hidup. Dengan mengetahui bahwa ada seorang santo yang melindungi mereka, umat merasa lebih kuat dan diberdayakan untuk menghadapi cobaan hidup. Ini memberikan kedamaian batin dan rasa tidak sendirian dalam perjuangan hidup. D. Penuntun dalam hidup sehari-hari. Setiap santo pelindung memiliki karakteristik atau sifat tertentu yang menjadi teladan bagi umat Katolik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Misalnya, Santo Fransiskus dari Assisi mengajarkan tentang kerendahan hati, cinta terhadap alam, dan pelayanan kepada orang miskin. Santo pelindung memberikan panduan bagi umat Katolik tentang bagaimana hidup sesuai dengan ajaran Kristus dalam berbagai aspek kehidupan. 5. Santo pelindung dalam liturgi gereja. Di dalam liturgi gereja Katolik, banyak perayaan yang didedikasikan untuk santo pelindung tertentu. Misalnya, pada Hari Raya Santo Fransiskus dari Assisi pada tanggal 4 Oktober, banyak umat Katolik yang merayakan kehidupan dan warisan santo pelindung mereka dengan berdoa dan melakukan karya amal. Selain itu, banyak umat Katolik yang juga merayakan nama santo pelindung mereka pada hari nama mereka diperingati dalam kalender liturgi gereja. Dalam banyak komunitas, misa khusus juga sering dipersembahkan untuk menghormati santo pelindung mereka.
Ini adalah cara untuk memperbaharui devosi kepada santo tersebut dan meminta pertolongan dalam kehidupan sehari-hari. 6. Kesimpulan. Santo Pelindung merupakan bagian integral dari kehidupan rohani umat Katolik. Melalui Santo Pelindung, umat diberi kesempatan untuk merasa lebih dekat dengan Tuhan dan mendapatkan bimbingan serta perlindungan rohani dalam hidup mereka. Santo Pelindung menjadi contoh teladan yang dapat diikuti dan sumber semangat yang tak ternilai dalam menghadapi tantangan hidup. Melalui doa dan devosi kepada Santo Pelindung, umat Katolik tidak hanya mencari bantuan dalam kesulitan, tetapi juga memperdalam iman dan mempererat hubungan dengan Tuhan.